Silakan subscribe, like, share dan tuliskan komen tentang cerita ini. Kita mulai kisah yang berjudul, Dua Cangkir Teh di Bawah Lampu Kota. Malam turun pelan-pelan di kota itu. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, seperti bintang yang lupa pulang. Di sebuah trotoar yang rapi, deretan kafe kecil menyalakan lampu kuning hangat, pintu kaca berembun, musik akustik mengalun lirih. Di sudut jalan, kafe mungil bernama Teras 17, menaruh dua kursi rotan di luar, satu menghadap jalan, satu menghadap jendela. Kursi itu sering kosong, tapi malam ini keduanya terisi. Arya, 26 tahun, kemeja putih tergulung rapi di siku. Wajahnya bersih, tatapannya jernih, anak rantau dari Yogyakarta yang baru setahun bekerja di Jakarta sebagai desainer produk. Nisa, 24, rambut hitamnya diikat sederhana, blus biru tua, sepasang mata yang mudah berbinar, barista paruh waktu, fotografer paruh waktu, dan anak pertama dari 3 bersaudara yang tinggal tak jauh dari situ. Mereka tidak saling kenal, setidaknya belum. Tapi malam itu, 2 cangkir teh panas yang sama-sama mereka pesan, membuat barista di balik meja salah antar. Arya menerima teh melati, padahal ia memesan teh tarik. Nisa menerima teh tarik, padahal ia memesan teh melati. Mas, maaf, ini teh melatiku, iya. Nisa menatapnya ragu, sopan. Arya menoleh, tersenyum kecil. Sepertinya iya, dan yang di tangan kamu teh tarikku. Mereka tertawa pelan. Barista di dalam melambai minta maaf, tapi Arya menggeleng, tidak apa-apa. Tukeran saja, Nisa mengangguk. Tukeran saja, begitu sederhana, tapi begitulah kota sering mempertemukan dua orang, lewat kesalahan kecil yang akhirnya terasa tepat. Arya duduk kembali, Nisa juga. Di antara mereka ada papan kayu kecil yang menulis, tempat duduk berbagi cerita. Angin malam membawa aroma hujan yang belum turun. Dari kejauhan, suara bas kota berhenti dan berangkat lagi. Sering kesini, tanya Arya setelah jeda. Cukup sering, aku kerja setengah hari di dalam, jawab Nisa. Kalau gak shift, aku duduk di luar, motret orang-orang lewat. Memotret, iya, orang lewat itu seperti garis-garis takdir yang sebentar saja terlihat, lalu hilang. Arya tersenyum, puitis, iya, Nisa balas tersenyum. Di kota ini, kalau gak bikin kalimat puitis, hati cepat kering. Mereka diam sebentar, diam yang tidak kaku. Arya menatap lalu lintas, Nisa menatap wajah-wajah pejalan kaki. Mereka sama-sama muda, sama-sama sedang mencari cara untuk tinggal lebih lama di kota yang bergerak terlalu cepat. Malam itu, hujan turun akhirnya. Bukan hujan deras, hanya gerimis yang membuat payung-payung bermekaran seperti bunga. Orang-orang berlari kecil. Nisa memeluk kameranya. Arya memindahkan cangkir-cangkir ke bagian meja yang tak terjangkau air. Kamu tinggal di mana? Tanya Arya. Belakang pasar, Gang Mangga. Kamu, kontrakan di Palmerah. Bertiga sama teman kuliah. Oh, anak perantau. Perantau yang kadang-kadang rindu gudeg jam 3 pagi. Arya tertawa kecil. Nisa ikut tertawa. Aku rindu suara adik-adikku rebutan remote TV. Hujan membuat kota seperti mengecil, hanya menyisakan meja kecil di bawah lampu, 2 cangkir teh, dan 2 anak muda dengan rindu yang berbeda. Seminggu berikutnya, Arya kembali ke teras 17. Ia melihat Nisa sedang membersihkan meja. Melati atau tarik? Sapa Arya. Melati. Kamu, tarik, seperti biasa. Di meja yang sama, mereka mulai bicara tentang pekerjaan. Arya bercerita tentang kantor rintisan yang mimpinya tinggi tapi gajinya pas-pasan, tenggat yang melaju seperti motor tak pakai rem, klien yang ganti brief tiap jam. Nisa bercerita tentang ibunya yang sedang terapi pasca stroke ringan, ia mengambil 2 kerjaan agar rumah tetap menyala, mimpinya sederhana, pameran foto kecil untuk ibunya di aula RW. Menurut kamu, pameran foto yang kecil itu seperti apa? Tanya Arya. Nisa mengangkat bahu. 12 foto cukup. Tema, orang-orang yang menunggu. Kenapa menunggu? Karena di kota ini, menunggu itu pekerjaan tanpa gaji. Tapi semua orang melakukannya. Arya mengangguk lama. Mau ku bantu tata letak fotonya? Nisa menoleh. Serius, aku desainer, ingat. Nisa menghela napas lega, seolah ada beban yang turun. Serius, malam-malam berikutnya mereka bertemu lagi. Berbagi tautan referensi pameran, memilih kertas cetak, mendiskusikan bingkai murah tapi terlihat manis. Arya merancang poster hitam putih sederhana, seorang ibu menatap jendela, di bawahnya tertulis. Menunggu,
Foto-foto oleh Nisa. Aula RW 03, Sabtu, pukul 17. Nisa menyimpan file itu, menatapnya lama di layar ponsel. Terima kasih, ya. Kenapa? Karena beberapa hal rasanya tidak mungkin sampai ada orang yang meminjamkan sedikit keberaniannya. Arya terdiam. Kalimat itu menempel lama di kepalanya, dan di dadanya. Seminggu menjelang pameran, masalah datang. Bos Arya memintanya lembur 3 malam berturut, proyek besar, presentasi ke investor. Bisa, kan? Arya menelan ludah. Bisa, Pak. Malam-malamnya habis di kantor, garis di bawah mata bertambah. Ia tetap mencuri waktu 1 jam setiap malam ke teras 17 untuk mengecek file cetak Nisa, meminjam laptop kafe buat proofing, menenangkan Nisa yang khawatir soal biaya. Kalau kurang, aku bisa pinjam teman, kata Arya. Nisa menggeleng. Aku kerja lembur saja besok, Mas. Jangan utang dulu. Kamu kuat. Nisa tersenyum. Kalau ada yang menunggu di rumah, orang jadi kuat. Kalimat itu menguatkan Arya juga, ada yang menunggu di kafe kecil ini, di meja yang sama. H-2 pameran. Hujan lebat. Lampu padam di beberapa blok. Printer digital tempat mereka mencetak foto macet, kertas tersangkut, teknisi belum datang. Nisa hampir menangis. Gak jadi. Iya, Arya berdiri, mengangkat 2 portfolio kosong. Bikin plan B, kita pilih 8 foto terbaik. Cetak Instax di kios 24 jam, lalu pasang di karton tebal. Handmade, Nisa tampak ragu, tapi, sederhana sekali. Sederhana itu tetap bisa indah. Apa kata orang? Kata orang bisa menunggu di luar aula. Kata hati kita yang masuk. Nisa menatap Arya lama. Tolong jangan telat datang, ya. Arya mengangguk. Aku janji. Hari pameran. Sore cerah setelah 2 hari hujan. Aula RW dipinjam gratis, tetangga menaruh kursi plastik, adik-adik Nisa menempel bunga kertas di pintu. 8 foto terpasang rapi. 1. Seorang bapak tua menatap halte kosong. 2. Petugas kebersihan duduk memegang walkie-talkie. 3. Seorang perempuan memeluk map lamaran kerja di lobi. 4. Seorang bocah berdiri di depan pagar sekolah sambil melongok. 5. Penjual roti menatap jam di pergelangan tangan. 6. Ibu-ibu menggendong bayi di puskesmas. 7. Pemuda memegang buket bunga di sisi jembatan. 8. Ibu Nisa duduk di kursi plastik menatap jendela rumah, foto yang diambil Nisa diam-diam pada suatu pagi. Aula mulai terisi. Nisa menatap pintu. Arya belum datang. Pukul 16.50. Pesan baru masuk, Nis. Aku di jalan. Macet, maaf. Pukul 17.05. Telepon masuk dari kantor, presentasi dimajukan ke malam itu, semua tim diminta hadir, tidak bisa tidak, kata bos. Arya menatap kaca spion taksi sejenak. Wajahnya dilema di antara 2 lampu, neon kantor dan lampu kuning aula. Ia mengetik pesan panjang, menghapusnya, mengetik lagi, menghapusnya lagi, lalu ia mengetik 1 kalimat. Aku pilih datang. Arya mengangkat ransel, turun dari taksi, setengah berlari ke aula. Napasnya belum teratur ketika melihat Ibu Nisa duduk di bangku depan, bibirnya tersenyum kecil, Nisa berdiri di sampingnya, gugup, cantik, dan berani. Begitu mata mereka bertemu, Nisa menutup mata sesaat, seperti menahan air di kelopak. Arya mengangguk, tanpa kata. Acara sederhana dimulai. Ketua RW memberi sambutan singkat tentang anak muda yang mau berkarya. Adik Nisa membacakan puisi pendek, musik gitar mengalun pelan. Nisa maju, suaranya sempat goyah, lalu stabil. Tema ini lahir dari hal yang sering saya lihat, orang-orang yang menunggu. Menunggu kabar, menunggu pekerjaan, menunggu pulang, menunggu pulih. Saya memotret mereka agar orang tahu, menunggu juga pekerjaan, yang tidak terlihat, tapi melelahkan. Tepuk tangan hangat. Ibu Nisa menepuk tangan paling pelan, tapi paling lama. Arya berdiri di belakang, mengabadikan momen di ponselnya. Nisa dan ibunya berdiri berdua di depan foto terakhir, senja masuk lewat jendela aula, semua terlihat pas. Setelah acara, Arya mengantar Nisa dan ibunya pulang sampai Gang Mangga. Malam itu, kota terasa lebih bersahabat. Makasih, kata Nisa di depan pintu. Kalau kamu gak maksa plan B, mungkin aku batal. Plan B sering menyelamatkan plan A, jawab Arya. Mereka tertawa kecil. Di balik tawa ada sesuatu yang tumbuh, bukan tergesa-gesa, tapi kuat. Ibu Nisa memanggil mereka dari dalam, Mas Arya, mampir dulu makan singkong goreng. Arya menolak sopan,
ada presentasi yang tetap harus ia hadiri, terlambat sedikit, tapi harus hadir. Besok ketemu lagi, Nisa mengangguk. Di teras 17. Jam yang tidak membuatmu berlari, jawab Nisa. Malam itu, presentasi berjalan. Bos Arya kesal karena ia telat, tapi hasil desain yang ia bawa, matang, fokus, ada jiwa, membuat klien justru mengangguk. Ada sesuatu yang berbeda dari rancanganmu kali ini, kata salah satu investor. Arya tersenyum samar. Mungkin karena saya memotret menunggu, gumamnya dalam hati. Sepulang dari kantor, ia melewati teras 17. Kafe sudah tutup, kursi rotan dilipat, tapi lampu di dalam masih menyala redup. Barista yang mengenalnya melambaikan tangan dari balik kaca, seolah berkata, istirahat. Besok sambung ceritanya. Keesokan malamnya, Nisa tidak datang. Lusa tidak. Hari ketiga, barista menyodorkan amplop kecil pada Arya. Dari Nisa, katanya. Arya membukanya, 3 lembar foto ukuran 10 tanda kali 15. Foto pertama, kursi rotan kosong di depan kafe, hujan gerimis, 1 cangkir teh beruap. Foto kedua, Arya memegang kertas poster, menunggu, candid dari samping, senyumnya tipis, matanya fokus. Foto ketiga, tangan Nisa menggenggam tangan ibunya di depan jendela. Di balik foto ketiga ada tulisan, "Terima kasih sudah meminjamkan sedikit keberanianmu. Aku harus pulang sementara, ibu masuk rawat inap untuk terapi 1 bulan. Kalau kota terasa sepi, duduk saja di kursi kita." Kursi itu mengerti menunggu. Arya menyandarkan kepala ke sandaran kursi. Ia tidak sedih, atau mungkin sedih, tapi jenis sedih yang menguatkan. Ia menaruh 3 foto itu di dompet, berjalan pulang melewati trotoar yang basah, menatap bayangan lampu memanjang di aspal, dan untuk pertama kali sejak datang ke kota itu, ia merasa tidak sendirian meski sendirian. Sebulan berlalu, Arya sibuk, proyeknya membaik, ia mengisi akhir pekan dengan memotret trotoar, halte, dan jendela-jendela warung. Ia belajar menunggu dengan cara yang tidak merusak hati, tetap bekerja, tetap makan, tetap tertawa pelan ketika lelah, tetap hadir. Satu sore, ia kembali ke teras 17. Kursi rotan kembali terpasang. Barista menunjuk ke arah jalan. Nisa berdiri di seberang, membawa kotak kue. Rambutnya diikat, wajahnya segar, matanya menatap Arya seperti menatap foto yang berhasil. Ia menyeberang, langkahnya cepat, tetapi tidak tergesa. Aku pulang, katanya. Aku nunggu, jawab Arya. Mereka duduk. 2 cangkir teh yang sama kembali dipesan, barista tidak salah antar kali ini. Malam turun pelan-pelan, musik akustik terdengar dari dalam, lampu jalan menyinari meja kecil mereka. Mereka berbicara tentang terapi Ibu Nisa yang berjalan baik, tentang poster pameran kedua, tentang kemungkinan ruang galeri kecil di perpustakaan kota. Tema berikutnya apa? Tanya Arya. Nisa menatap jalan yang ramai, lalu menatap wajah Arya. Pulang, jawabnya. Aku ingin memotret orang-orang yang akhirnya memutuskan pulang, ke rumah, ke jalan yang dulu ditinggalkan, atau ke versi diri yang pernah bahagia. Kalau begitu, kata Arya, aku akan merancang poster paling sederhana. 1 kata besar di tengah, pulang. Nisa tersenyum, dan di bawahnya, kecil saja, foto-foto oleh Nisa, tata letak oleh seseorang yang belajar menunggu tanpa berhenti hidup. Arya tertawa, kepanjangan. Nisa tertawa, tapi jujur, malam itu mereka tidak memotret siapapun. Mereka hanya duduk, menatap kota yang bergerak, membiarkan 2 cangkir teh mendingin bersama, sadar bahwa beberapa pertemuan tidak butuh rencana besar, cukup kesediaan untuk hadir dan keberanian untuk menunggu. Anak muda sering dituduh tergesa-gesa, padahal yang mereka cari adalah tempat duduk yang membuat hati pelan. Jika suatu malam kota terasa terlalu ramai untuk didengar, carilah meja kecil di bawah lampu yang kuning. Duduklah, pesan 2 cangkir teh, bukan untuk dikosongkan cepat-cepat, tetapi untuk dihangatkan bersama, sampai kamu mengerti, menunggu bukan diam, melainkan cara hati belajar tinggal.